Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Perkenalkan nama Ibu Faidah. Di sini Ibu akan mengajarkan mengenai fikih ibadah. Sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas serta lestari serta Trianda, maaf, silakan dipandu untuk berdoa terlebih dahulu ya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita harus semua melafazkan Bismillah. Sebelum melakukan pembelajaran, Ibu mau mengecek terlebih dahulu apakah ada yang tidak hadir hari ini. Ada Bu siapa saja? Ihsan kemana? Anpar Peranan? Ya. Ali? Rizky kemana? Alhamdulillah. Ready? Ready kemana lagi? Sakit? Sakit atau apa? Sakit. Ada izinnya dulu? Lagi? Sakit. Selesai pengecekan, di sini Ibu mau merapikan terlebih dahulu tempat duduk kalian ya. Ketua kelas mohon maju dulu. Isi tempat kosong ya. Saudara, silakan buka PPT yang telah Ibu share sebelumnya. Kalau nggak bisa buka PPT-nya, silakan buka link yang Ibu kirimkan juga, yang untuk buku. Ada di grup kan? Nah, sudah dikirimkan. Ibu akan menjelaskan di sini mengenai tujuan pembelajaran tentang pembelajaran kita, yaitu hakikat ibadah. Nah, ibadah dalam konteks Islam di sini kita akan mempelajari tentang tujuan. Yang pertama, apa itu pengertian dari hakikat pembelajaran. Yang kedua, sumber hukum. Yang ketiga yaitu tujuan ibadahnya, kemudian jenis dan prinsip yang akan kita pelajari. Nah, itulah tujuan-tujuan yang akan kalian pelajari pada hari ini. Nah, kemudian sebelum melakukan pembelajaran di kelas ini, ada yang sudah mengetahui belum apa ibadah dari konsep Islam ini? Ada yang telah mengetahui ibadah itu seperti apa saja kepada Allah? Sholat. Nah, benar sekali, sholat. Apalagi ibadah-ibadah yang baik? Mengaji, benar sekali. Puasa. Nah, kalian sudah mengetahui sebelumnya ibadah itu seperti apa. Nah, kita akan memperdalami apa ibadah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, yang pertama, pengertian ibadah. Pengertian ibadah ini menurut bahasa pertama pengertian ibadah. Menurut bahasa nih, ibadah artinya bahasa Arab ibadah. Apa artinya? Tunduk atau patuh? Benar sekali. Menurut istilah apa Romi? Baru. Bentuk istilah adalah kata-kata yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilaksanakan oleh para hambanya dengan cara tertentu dengan tujuan yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi karunia serta mencari pahala dari Dia. Nah, dari sekali ketaatan tadi kita ketahui tadi apa? Taat kepada Allah seperti sholat. Tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Benar sekali. Nah, itu
pengertian dari ibadah sendiri. Kemudian kita akan menjelaskan apa? Di sini hukum dari ibadah. Nah, hukum ibadah ini dalam Al-Quran terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Coba bacakan artinya serta Lesari. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka hanya beribadah kepada Aku. Benar sekali. Nah, bukan hanya manusia saja anak-anak di sini. Namun jin juga harus beribadah kepada Allah, harus tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian dalam hadis, coba ibu mau dengar dari Nurul Fadilah, apa dalam hadisnya 7 golongan itu? Tapi banyak Ya, arti saja. Terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bawah anugerahnya pada saat tidak ada anugerah selain kamunya. Pemuda yang memudahkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemuda sang hatinya terikat oleh masjid. Nah, benar sekali. Itulah dari 7 golongan yang sangat dirindui Allah, sangat dinaungi oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah. Itu 7 golongan tadi, orang-orang yang terikat dengan masjid. Maksudnya di sini yang sering ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga kita akan menjelaskan apa? Jenis. Nah, jenis ini terbagi menjadi 2 jenis dalam ibadah. Yang pertama dari segi apa? Ruang lingkup. Ruang lingkup ini terbagi menjadi berapa lagi? 2. Yang pertama ibadah mahdo. Mahdo ya. Dan nanti ibadah mahdo dulu. Ibadah mahdo ini dapat kalian pelajari. Ibadah mahdo ini maksudnya ibadah yang manusia dengan Allah. Contohnya apa di situ? Sholat. Nah, sholat lagi puasa dan haji. Nah, maksudnya di sini ibadah mahdo ini kita itu langsung berhadapan dengan Allah. Seperti sholat tadi, puasa kita niatkan untuk kepada Allah, haji juga kita ke rumah Allah. Nah, yang kedua ibadah apa? Wairu mahdo. Nah, ibadah wairu mahdo. Ibadah wairu mahdo ini wairu mahdo maksudnya di sini ibadah yang melainkan Allah. Contohnya ibadah yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sekitarnya. Nah, apa contohnya di situ? Contoh dari lingkungan ini, jual beli, apa lagi? Pelestarian lingkungan. Nah, manusia dengan manusia ini contohnya jual beli. Contoh jual beli ini seperti apa? Tukar menukar bisa, jual beli antara barang dan makanan, contohnya seperti itu. Bisa tukar menukar tadi ya. Nah, pelestarian lingkungan ini seperti apa? Kita menanam pohonan, perkebunan. Nah, itu baiknya. Kemudian kita akan menjelaskan tentang ibadah dari segi bentuknya. Ibadah dari segi bentuknya. Dari segi bentuknya apa saja? Ibadah badan murni. Nah, ibadah badan murni. Contohnya apa di situ? Sholat dan puasa. Sholat dan puasa. Maksud badan murni di sini ada yang tahu? Ibadah badan murni tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Kemudian ibadah apa? Harta murni. Harta murni ini apa? Zakat. Nah, kita boleh mewakilkan zakat kita kepada orang tua kita, bisa orang tua kita mewakilkan kita untuk menzakatkan kita. Ada yang pernah dizakati oleh orang tuanya? Sepertinya semuanya ya. Ada
pernah ya? Nah, boleh saja kalau mau ya. Nah, kemudian yang ketiga zakat. Zakat. Ibadah apa tadi? Badan dan harta. Nah, badan dan harta itu contohnya apa? Haji. Nah, di sini contohnya kalau kalian itu tidak mampu untuk melakukan ibadah itu boleh diwakilkan oleh orang lain. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita akan menjelaskan apa? Prinsip ibadah. Yang pertama apa di situ? Merokok apa? Ada yang tahu? Kita beribadah seperti seolah-olah Allah berhadapan langsung kepada kita. Ada hadir di hadapan kita. Itu contoh prinsipnya pertama yaitu merokok. Yang kedua apa? Ikhlas. Dan tahu ikhlas. Nah, ikhlas ini seperti apa? Di situ apa pengertian ikhlas? Nah, semata-mata hanya mendapatkan ridho dari Allah. Kita memberikan sesuatu misalnya serta trianda memberikan kepada Nurul Fadilah seperti peminjaman pena. Boleh nggak pinjamkan? Kata Nurul Fadilah boleh, kata Serta. Nah, itu harus ikhlas. Nggak boleh ya diminta lagi. Kemudian yang ketiga apa di situ? Disiplin. Disiplin ini seperti apa? Kalau ibadah harus tepat waktu, jangan dilewatkan, jangan sengaja dilambat-lambatkan, mundur ya, benar sekali ya. Contoh sholat maghrib, nanti mau ke isya baru sholat maghribnya, jangan itu udah mepet waktu, nanti tidak sah lagi kalau sudah mepet-mepet. Kemudian kita akan menjelaskan apa situ tuh? Tujuan ibadah yang pertama apa? Sampai koma saja bacanya. Tujuan yang pertama apa? Menjalankan hubungan antara hamba dan sang khalik serta mengajarkan kepada manusia bagaimana cara berhubungan yang baik dengan Allah langsung. Nah, hubungan yang baik tadi seperti sholat baik itu. Kita mengerjakan itu dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala, mendapatkan surganya Allah. Kemudian tujuannya apa? Jiwa dan hati manusia akan jernih. Jiwa dan hati manusia akan apa? Jernih. Benar sekali, jernih. Kita kalau udah ibadah itu kita akan mendapatkan kenyamanan di hati kita tersendiri ya. Di lubuk hati kita yang paling dalam itu ada rasa lega, rasa senang kita beribadah terus. Nah, kemudian tujuan kita apa lagi? Ruhnya akan meningkat. Ya, akan menjadi lebih baik alam bawah sadar kita. Kemudian Lalu dapat menjauhkan dari berbagai jenis keburukan dan keburukan. ya, menjaga kita dari keburukan. Jadi kalau orang yang mau jahat kepada kita itu karena kita sering ibadah, maka Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang jahat tersebut. Allah akan melindungi kita. Nah, di sini apakah ada pertanyaan dari penjelasan Ibu tadi? Silakan. Yang ingin bertanya. Ibadah menjual tadi misalnya, lalu yang menjual tadi, Bu, saya belum mengerti nih, apa ibadah menjual tadi? Ibadah yang manusia dengan Allah langsung seperti apa sih, Bu? Nah, tuh, saya mau bertanya. Tidak ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin kalian sudah sangat mengerti ya. Nah, di sini untuk mereflekskan otak-otak kalian, kita tetap semangat terlebih dahulu ya. Kayaknya ada yang ngantuk ini Nurul Fadilah. Ya, kayaknya. Oke, kepada Romi, tolong ini diajak teman-temannya untuk tetap semangat terlebih dahulu. Silakan memimpin. Duduk saja, nggak apa-apa. Oke. Itu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat semua ya. Nah, sebelum melakukan evaluasi, Ibu di sini akan menjelaskan nih apa yang akan kita lakukan dari hasil
hasil penjelasan dari Ibu tadi. Di sini Ibu menggunakan metode collaborative learning. Yang mana collaborative learning ini bertujuan untuk kalian itu aktif dari metode ini. Kalian harus aktif dalam mencari referensi yang telah Ibu berikan, seperti soal misalnya. Soal ini kalian harus mencari referensi dari ini, penguatan dari materi ini apa ya. Kalian harus mencari dari materi itu, referensi yang untuk penguat dari pemahaman itu. Nah, di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok nih. Oke, nggak apa-apa, 3 kelompok saja. Ibu bagi ya, Romisa Media, Kartika Sari dan serta Triananda 1 kelompok, Novia, Nurul dan Siti Syarifah jadi 1 kelompok juga, dan Judina, Dea dan Anissa silakan jadi 1 kelompok. Silakan buat kelompoknya berdekatan ya, jangan berjauhan, nanti kalian susah. Ya. Oke, tunggu ya. Di sini Ibu akan menunjukkan sesuatu pada kalian. Bukan sesuatu sepertinya. Ini ya, tentang ibadah tadi. Ini untuk penguatan saja sebelum kalian melakukan evaluasi. Ini ya. Ini penguatan saja untuk kalian sebelum melakukan evaluasi. Akan diberikan. Benaran nggak ya? Nggak kedengaran ya? Kalian bisa buka di link yang Ibu kasih ya. Kalau nggak kedengaran. Karena ibadah adalah bentuk dasar atau isi masdar dari kata ibadah yang secara bahasa artinya adalah merendahkan diri dan ketundukan atau al-khulu' wa tadallul. Jalan Islam diungkapkan orang Arab dengan istilah thariqatul mu'abbad yang secara bahasa berarti jalan yang dihinakan. Mereka sebut dengan thariqatul mu'abbad karena jalan ini sering dilalui sehingga sering diinjak-injak. Ibnu Qayyim mengatakan, kecintaan disertai ketundukan itulah ibadah yang menjadi tujuan Allah menciptakan makhluk. Karena hakikat ibadah adalah puncak kecintaan disertai merendahkan diri, dan itu semua tidak layak diberikan kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, hakikat dari ibadah kepada Allah adalah merendahkan diri kepada Allah disertai rasa cinta kepadanya. Dan kita semua merendahkan diri kepada Allah ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Syekhul Islam menjelaskan definisi ibadah. Ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Berdasarkan pengertian ini, bentuk ibadah hanya ada 2. 1. Melaksanakan perintah, baik yang sifatnya wajib atau anjuran. 2. Meninggalkan larangan, baik yang sifatnya haram atau makruh. Jika seseorang melakukan ini dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah, maka dia sedang beribadah. Dan manusia hanya bisa mengetahui apa saja yang dicintai Allah dan apa saja yang dibenci Allah ketika ada penjelasan dari Allah. Karena itulah setiap bentuk ibadah harus berdasarkan panduan wahyu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran darinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 3. Sehingga ibadah tidak bisa dilakukan dengan cara berinovasi atau mengarang sendiri dengan keyakinan bahwa Allah mencintainya, padahal Allah tidak pernah menurunkan dalil tentangnya. Demikian Allah A'lam. Konsultasi syariah. Oke, selesai dari lihat video tadi. Kalau ada yang kurang didengar di sini, bisa kalian lihat sendiri ya di YouTube untuk menambah hasil dari materi kalian ya di sini. Nah, di sini Ibu sudah melakukan pembagian tugas. Nah, di sini yang pertama ada isi nama anggota kalian, ya. Kalau tiga aja, yang keempatnya dicoret ya. Nah, di sini ada tema masing-masing nih dari kelompok kalian. Ada perbedaan tema, ya. Kelompok 1 beda, kelompok 2 beda, kelompok 3 beda lagi. Kemudian kalian harus melakukan pencarian referensi. Dari sini minimal 3 aja, tidak usah banyak. Kemudian referensi dan rangkumannya kalian tulis di sini. Tulis ya referensinya di sini, karena metode collaborative learning ini kalian harus mencari referensi untuk menguat dari pemahaman kalian tentang materi yang akan kalian cari di sini. Oke. Ada pertanyaan dari metode ini yang kalian berikan? Tidak ya? Ini ya. Silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti dipresentasikan, kemudian presentasinya Ibu akan nilai di situ. Siapa yang paling aktif, Ibu akan memberikan reward ini ya di akhir. Ada 1 poin aja yang dicari yang kurang. Oke. Dibagi ya itu. Referensi harus valid nak, jangan versi ini ya. Harus valid ya, intinya harus valid referensinya nanti dia cari nggak ada. Bisa dibagi yang pertama ini.
dari bagian ya. Empat menit lagi buat tunggu. Nomor satu sudah. Kemudian sholat ya. Simpulkan saja kemudian sholatnya apa, baik dari sini, apa. Sebutkan saja ya. Sampai sebutkan sholat wajib dan sunat saja, 4 sholat. Dosa enggak? Ini kalian di rumah sudah jadi. Yang nomor satu, manfaat sholat dosa enggak? Ya, sholat wajib dan sunat dengan satu. Tapi kalau ada dapat manfaat nggak Bapak? Nomor 2, aman? Aman. Manfaat zakat ada yang dapat nggak? Nomor 2, manfaat zakat. Dosa nggak? Ini dapat juga kalian pembagian ini. Nomor 3 yang menjadi jualan.
ya. Langsung maju aja nanti ya. Kalau yang selesai. Berarti sudah ada. Bu, satu-satu kelompok. Kemudian kita akan presentasikan hasil diskusi kalian ya, yang telah kalian dapatkan dari kelompok berapa dulu mau? Oke, kelompok 1 semangat sekali ya, silakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tema kami berupa sholat, ada pengertian sholat, juga sholat. Kita sebutkan sholat wajib dan sholat sunnah apa saja. Yang pertama, pengertian sholat berasal dari bahasa Arab yaitu as-sholat. Etimologi berarti doa dan etimologi berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat bersalam ditentukan. Untuk sholat, niat terdiri bagi yang mampu membela hidupnya membaca Al-Fatihah, untuk tidak sujud, di antara dua sujud, di antara membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, salam, tumanina, tasbih. Kemudian itu lalu sebutkan apa saja sholat sunnah wajib. Sholat wajib itu ada sholat fardu, itu saja. Lalu untuk sholat sunnah rawatib, sholat duha, tahajud, zikir, istiqoroh, tarawih, sholat gerhana. Oke, bagus sekali. Kasih apresiasi. Oke, nomor 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang melaksanakan saya sendiri Siti Syarifah, Nafia Syarifah dan Nurul Kadina. Nah, di sini kami mendapat tema yaitu zakat. Nah, yang pertama itu pengertian zakat, yang dimana zakat itu ditinjau dari segi bahasa. Kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-barakatuh atau keberkahan, al-nama atau pertumbuhan dan perkembangan, al-tabaru atau kesucian, dan as-salamu atau keberesan. Kemudian menurut
penulisan Al-Arab berarti dasar dan zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Itu semuanya digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian menurut istilah, zakat itu adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah kepada orang yang berhak menerima. Ini sumbernya dari Haskar 2020, hubungan pajak dan zakat menurut perspektif Islam, dari Jurnal Menara Ilmu, Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah halaman atas. Kemudian yang kedua, yaitu macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu fitrah dan mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa yang diwajibkan. Setiap jiwa baik laki-laki maupun perempuan miskin yang dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, kemudian zakat mal ini merupakan zakat yang dikenakan atas segala harta yang secara zat maupun substansi perolehan tidak bertentangan dengan ketentuan agama, contohnya uang, emas, perniagaan dan lain-lain. Sumbernya dari basnas.id. Kemudian yang terakhir ada syarat sah zakat. Yang pertama itu Islam, merdeka, berakal, balik, memiliki harta sampai hisab harta tersebut adalah memiliki penuh kepikiran harta mencapai setahun kecuali zakat pertahunan dan zakat ringkas. Yang kedua itu tidak punya mata atau dizakati bukan hasil usaha. Sumber dari tim divisi kepatuhan dan kajian Bapak Al-Azhar Paduan Zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apresiasi teman-teman. Oke, dikumpulkan kertasnya untuk mengeceknya. Kemudian kelompok 3 silakan dipresentasikan. Perkenalkan, saya Anissa, perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami mendapatkan tema yaitu berupa puasa. Jadi di sini kami akan membahas tentang pengertian puasa, kemudian jenis-jenis puasa dan manfaat puasa. Nah, untuk pengertian puasa dalam Islam itu disebut dengan saum, yang secara bahasa itu artinya menahan diri. Sedangkan secara istilah puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, hubungan suami istri, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, kemudian untuk pengertian puasa itu sumbernya itu dari Kementerian Agama Republik Indonesia, itu Al-Quran dan Sunnahnya. Kemudian untuk jenis-jenis puasa itu ada puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, untuk puasa wajibnya itu ada puasa Ramadan, kemudian ada puasa qadha yaitu mengganti puasa Ramadan, kemudian ada puasa nazar yaitu puasa atas janji yang sudah dikehendaki atau terdapat janji dalam terjadinya sesuatu dalam hidup kalian. Kemudian ada puasa kafarat, itu puasa tebusan dari kesalahan. Kemudian untuk puasa sunnahnya itu ada puasa Senin Kamis. Kemudian ada puasa Ayyamul Bid yaitu dilakukan dari tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Kemudian ada puasa Arafah itu dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian ada puasa Asyura itu dilakukan di tanggal 10 Muharram. Nah, untuk referensinya itu dari jurnal puasa dalam perspektif medis dan Islam, yaitu dari Hidayat Arfani. Kemudian ada manfaat puasa. Yang pertama itu manfaat puasa itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kemudian melatih kesabaran dan keikhlasan, kemudian membersihkan hati dan menumbuhkan empati. Itu dari buku yang berjudul Wawasan Al-Quran dan Tafsir. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, kasih apresiasi untuk kelompok 3. Oke, bisa dikumpulkan ini kertasnya. Terima kasih. Oke, nah udah kita cari ya apa itu tadi puasa, apa itu zakat, apa itu sholat, ibadah-ibadah yang baik untuk Allah. Kemudian di sini coba kembali ke tempat masing-masing terlebih dahulu.
puasa, zakat, sholat tadi yang kalian pelajari tadi itu merupakan ibadah yang baik apa buruk? Baik, benar sekali. Ibadah itu langsung kepada Allah. Ini masuk ke materi mana tadi? Yang dari manusia ke Allah. Ibadah benar sekali. Zakat, puasa, sholat, nah itu langsung ya dari manusia ke Allah langsung ibadahnya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan refleksi. Nah, untuk metode tadi apakah anak-anak di sini sudah merasakan kekompakan di kelompoknya? Sudah ya, kompak semua ya. Ibu rasa juga tadi sudah mencari referensi yang kalian jelaskan. Nah, apakah itu sangat menambah wawasan kalian dari materi yang telah dijelaskan? Ya, benar sekali. Oke, untuk kesimpulan mungkin sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian di sini Ibu akan menyebutkan kelompok mana yang akan mendapatkan reward nanti ya. Yang pertama ini dari kelompok berapa? Juara 3? Kelompok 1 ya, mendapatkan nilai 80 karena di sini referensinya ada yang Ibu lihat kayak masih kurang baik dalam mencari referensi. Ada di blogspot kayaknya ya tadi. Nah, ada tadi. Nah, kemudian kelompok berapa? Yang juara 2? Kelompok 2, benar sekali. Kelompok 2 di sini referensinya ada kayak di blogspot. Karena di sini ada Ibu melihat tadi ada majros.id katanya. Nah, ya. Di sini ya, Ibu lihat. Oke, nah, kemudian kelompok 3 mendapatkan juara 1 karena Ibu melihat dari referensinya ya sangat baik. Kasih oke, nanti Ibu akan memberikan rewardnya ya, nyusul ya. Mohon maaf karena ini tidak ada persiapan dari rewardnya. Oke, mungkin dari sini ada yang mau dipertanyakan lagi? Rasa cukup ya? Oke, baik sekali. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu jelaskan dari ibadah mengenai ibadah dalam konsep Islam. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu jelaskan. Mohon maaf kepada kalian kalau Ibu ada salah dalam memberikan penjelasan atau materi ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.